Assalamualaikum Ibu. Salam Ibu, ada yang bisa saya bantu? Saya di sini datang ke klinik Ibu ingin program kehamilan. Jadi saya mohon bimbingan Ibu untuk konselingnya Ibu. Oke, baiklah. Sebelumnya saya tanya ya Ibu, Ya. namanya siapa? Nama saya Mia. Namanya Mia. Nama suami? Oh ya. Pekerjaan Ibu? Saya sebagai guru Guru. Pekerjaan suami? perkantoran. Perkantoran. Mohon maaf Ibu, saya tanya, usia pernikahan sekarang udah berapa tahun Ibu? Sudah masuk 1,5 tahun. 1,5 tahun. Jumlah anak? Belum ada. Belum ada. Untuk daftar riwayat kehamilan, Ibu pernah hamil? Pernah sekali tapi ya Pernah keguguran. sekali. Oke, keguguran sekali. Oke. Untuk baik Ibu, sebelum itu saya tanya, untuk gaya hidup apa Ibu sering minum air putih? Sering. Mandi bagaimana pola mandinya Ibu? 2 kali sehari. 2 kali sehari. Olahraga? Cuman ada waktu luang untuk hari Minggu saja. Hari Minggu saja. Hari libur ya Ibu ya. Oke, baiklah. Kalau boleh Ibu ceritakan kebiasaan Ibu terdahulu tentang aktivitas Ibu, bisa? Bisa Ibu. Oke. Silakan Saya Ibu. kerja sebagai seorang guru. Mm-hmm. Saya harus bangun lebih awal sekitar jam 4 Mm-hmm. pagi. Saya memasak bekal untuk suami kerja jam 6. Ya. Saya memasak, membersihkan rumah, menyapu, mencuci piring. Jam 7 itu saya sudah ada di sekolah. Oke, jam 7 dari Di sekolah saya mengajar sampai sore jam 4. Kadang bisa lewat karena ada keperluan lain. Oke. Jadi setelah bisa tadi Ibu kan jelaskan sampai jam 4. Ya. Terus setelah pulang apa kegiatan Ibu di rumah? Sampai rumah biasanya jam 5. Saya lanjut memasak makan malam untuk suami saya. Ya. Sambil dengan mencuci pakaian saya yang sudah menumpuk karena saya juga tinggal berdua sama suami. Ya. Jika ada sedikit waktu saya mempelajari bahan untuk saya mengajar untuk besok supaya saya tidak bingung gitu. Terus karena pas saya hamil itu lagi ujian, jadi saya bisa begadang sampai tidak tidur karena mengoreksi soal jawaban anak-anak. Oke. Berarti padat ya Ibu ya, dari pagi sampai ke malam. Itu sering Ibu lakukan atau hanya sesekali? Sering Ibu. Sering. Soalnya saya juga mengoreksi jawaban anak, bukan cuma satu kelas saja saya yang ngajarin gitu. Apalagi sekarang kan udah musim offline ya Ibu Iya, ya. offline. Walaupun masuknya cuma seminggu sekali. Tapi kan gurunya tetap masuk ya Ya, kan? gurunya tetap masuk. Kayak dari pemeriksaan anamnesa dapat saya simpulkan bahwa Ibu stres dan banyak kelelahan. Untuk itu saya tanya dulu, untuk Ibu mengoreksi apa Ibu ada pusing atau kayak ya lah namanya guru ya kan? Apa Ibu kepusingan untuk mengoreksi jawaban anak-anak? Tidak. Ya, saya hanya sedikit pusing karena kurang istirahat. Oke, Ibu ya. Untuk riwayat penyakit terdahulu apa Ibu ada riwayat penyakit? Tidak ada. Tidak ada. Oke, alhamdulillah ya Ibu tidak ada penyakit. Saya tanya, untuk sarapan apa Ibu sarapan pagi? Sarapan? Jarang. Untuk minum susu apa Ibu mengonsumsi susu? Tidak. Untuk merokok dan kopi apa Ibu merokok dan kopi? Merokok tidak, tapi kopi sering. Minum kopi. Ya. Itu kalau saya boleh tahu kenapa ya Ibu minum kopi? Karena saya begadang kalau harus mengoreksi soal anak-anak gitu. Oke, baik, saya simpulkan di sini nama Ibu tadi Mia, nama suami Yogi, pekerjaan suami kantor ya. Ibu sendiri pekerjaan sebagai guru, usia pernikahan 1,5 tahun, riwayat kehamilan 1 kali, riwayat keguguran 1 kali, kebiasaan Ibu stres dan kecapean, minum susu tidak, sarapan jarang, tidur 8 jam tidak, merokok tidak, alkohol tidak, tetapi minum kopi. Iya. Untuk riwayat kebersihan diri, mandi 2 kali sehari. 2 kali sehari. Untuk minum air putih sering. Suka Ibu minum air putih? Suka. Oke, alhamdulillah ya. Oke, di sini saya jelaskan dulu ya Ibu, Ya. karena apa Ibu tahu penyebab Ibu keguguran? Tidak. Tidak.
Keguguran biasanya sering dialami ketika usia kehamilan 4 sampai 12 minggu. Ya. 4 sampai 12 minggu itu biasanya disebut dengan trimester pertama, atau bahasa awamnya dari 0 sampai 3 bulan. Itu trimester pertama, Ibu. Apa faktornya yang terjadi? Kenapa Ibu bisa keguguran? Karena ada beberapa faktornya yang Ibu lakukan. Yang pertama, ini ada kebiasaan merokok, tapi Ibu tidak merokok ya. Kemudian biasanya ada alkohol, Ibu tidak minum alkohol. Kemudian stres. Ini sebenarnya stres pemicu paling kuat Ibu. Karena dari stres ini menyebabkan kita pusing, tidak mood, ya kan? Terus olahraga berat. Boleh saya tanya Ibu olahraganya seperti apa? Lari. Jauh Ibu lari? Jauh. Oke, lari ya. Ini berarti termasuk beban juga. Dan itu menunggang kuda, infeksi, ada termasuk usia juga. Kalau boleh saya tahu Ibu kemarin menikah usia berapa? 21 tahun. 21 tahun. Dan itu kemudian yang terakhir ada lingkungan buruk. Apakah lingkungan di rumah Ibu lingkungannya buruk atau asri? Ya, asri. Ya, asri. Asri, oke. Untuk program Ibu perencanaan kehamilan, saran saya sebagai konselor, biasakan sarapan ya Ibu ya. Iya. Sarapan, bisa Ibu minum susu di sini. Biasakan minum susu. Ibu suka minum susu? Tidak, sebenarnya enak. Atau Ibu kalau misalnya Ibu enek, kan ada biasanya orang yang enek minum susu putih tetapi Ya. minum susu yang coklat ya Ibu ya. Ya. Kan ada itu minum susu coklatnya, minum susu. Kemudian usahakan tidurnya 8 jam. Bagaimana Bu? Kan saya sibuk. Ini Bu, kalau misalnya Ibu ada rezeki, Ibu bisa menyewa pekerja. Tapi kalau tidak, kan bisa ditunda, kan rumah-rumah Ibu juga gitu kan Bu ya. Nah, untuk itu usahakan tidur siang minimal Ibu 2 jam, atau paling tidak paling sedikit 1 jam. Itu kan istirahat ya Ibu ya. Kemudian kalau olahraga, jangan terlalu banyak lari Ibu, karena itu bisa menyebabkan beban. Jangan terlalu mengangkat beban-beban berat. Ini kan seperti Ibu guru ya. Ya. Entah mana tahu dari rumah itu membawa soal-soal anak-anak yang berat-berat, itu diusahakan jangan. Minta bantuan kepada orang lain, tante saudara ya kan Bu ya. Untuk kopi, diusahakan jangan minum kopi Ibu, karena itu tidak baik. Bisa Ibu, misalnya kalau Ibu begadang, Ibu minum air putih, atau enggak kalau udah minimal batas maksimal begadang Ibu itu jam 10. Tidak boleh di atas jam 10. Itu bisa menyebabkan Ibu kurang tidur dan kelelahan. Apalagi besoknya Ibu kan harus mengajar lagi gitu ya Bu ya. Untuk kemudian untuk pola hidup sudah bagus, minum air putihnya sudah bagus. Kemudian kalau merokok, alhamdulillah tadi tidak ya Ibu ya. Ya. Itu saja mungkin dari saya. Ya, kurangkan stres, jangan terlalu stres berlebihan. Kalau Ibu capek, Ibu tidur ya Ibu ya. Jangan terlalu kecapean, ini bisa menyebabkan itu Ibu juga mengonsumsi vitamin, mengonsumsi obat, sayur-sayuran. Untuk makannya Ibu bisa mengonsumsi daging segar rendah lemak. Ibu bisa mengonsumsi telur, susu ya Ibu ya. Iya Bu. Ya, baik, terima kasih ya Ibu telah berkunjung. Itu saja dari saya. Semangat usaha dan jangan lupa berdoa ya Ibu ya. Semoga Bu. programnya lancar ya. Sekian, terima kasih ya Ibu telah berkunjung ke klinik saya. Kalau ada apa-apa yang ingin dikonsultasi, silahkan datang ke sini lagi ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama Ibu.